Nah, oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan yang terkait equity method ya, yaitu kepemilikan di atas 20%. Seperti yang kita tahu, kalau di bawah 20% itu fair value, tapi di atas 20% itu equity method. Apa itu bedanya? Nah, kita langsung saja menuju soal. Kita menggunakan basis soal yang sama, seperti yang sebelumnya, yaitu membeli saham A 100, saham B 300, pada akhir periode naik 120, saham B turun menjadi 250. Bagaimana cara kita mencatat jika diasumsikan dengan kita membeli saham A100 ini, itu kita menguasai kepemilikan di atas 20% ya, itu asumsinya ya. Tadi kan asumsinya semua di bawah 20%. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Oke, di sini kita akan catat sama, yaitu investment A, investment B pada cash senilai ya, sama ya, 400, 100, 300. Nah, karena ini menggunakan metode ekuitas, jadi kita tidak menyesuaikan nilai investment kita berdasarkan hal lain selain ekuitas. Jadi di sini ada info di akhir periode saham A naik harga pasarnya ya, maksudnya harga di bursa berarti naik, maka kita tidak perlu menjurnal. Kita tidak perlu menyesuaikan nilai wajarnya karena basis dari equity method bukan fair value, tetapi equity. Equity apa? Ekuitas si anak perusahaan yang kita beli. Makanya sebenarnya dalam mengerjakan soal equity method tidak cukup informasi yang seperti ini saja. Harus ada tambahan informasi. Contoh, di sini saham A kan 100. Anggaplah 100 ini untuk 100 lembar ya. 100 ini untuk 100 lembar. Nah, perusahaan A ini punya saham yang beredar 400. Kita akui 100. Nah, maka kepemilikan kita kan berarti 25% ya. Di sini kepemilikan kita berarti 25%. Nah, yang untuk saham B, kita kan beli 300. Anggaplah saham beredarnya 750 ya. Ini 750 apa sih lembar ya? Kebetulan satu lembarnya harganya 1. Ya, ini saya nggak tulis satuan mata uangnya ya. Ya, anggaplah satu lembar harganya 1. Jadi setara ya. Tinggal disesuaikan. Pesan saya begini, persentase ini dasarnya adalah lembar ya, bukan rupiahnya. Walaupun sebenarnya sama saja ya. Tapi intinya yang jadi penentu kepemilikan kita adalah lembar saham yang kita miliki dibanding lembar saham yang beredar ya. Oke, di sini semuanya sudah di atas 20% ya. Di atas 20%. Nah, di equity method kita bisa bilang mengabaikan perubahan nilai wajar aktual di pasar. Di bursa kita abaikan. Jadi investment ini kita sesuaikan saat terjadi apa saja. Nah, jawabannya sederhana. Mungkin saya tidak mengikuti yang di buku ya. Tapi supaya kalian lebih mudah mengingat. Karena ini ekuitas, metode ekuitas, kita menyesuaikan saat ada terjadi perubahan ekuitas anak perusahaan kita. Nah, jadi saat ekuitas subsidiary naik ya, subsidiary itu anak saja ya, ekuitas anak naik, ekuitas anak turun. Jadi kita kan punya dua anak perusahaan ya, A dan B. Nah, jadi di sini saya tambah asumsi soalnya lagi ya. Apa yang menyebabkan ekuitas anak naik? Jawabannya tentu adalah laba. Nah, apa yang menyebabkan ekuitas anak turun? Ada dividen. Oke ya, ini yang sederhana. Nah, jadi kita harus menyesuaikan saldo investasi kita saat ada perubahan ekuitas anak perusahaan kita. Perubahan paling sering terjadi, perubahan ekuitas anak yang sering terjadi adalah dua hal ini ya, laba dan dividen. Maka saat misalnya saham A ini, perusahaan A ini mengumumkan bahwa laba di tahun yang pertama setelah investasi, laba di tahun pertama, contoh misalnya labanya adalah 50. Nah, ini laba ya, laba A.
Sini laba B deh. Laba B di sini nilainya 40. Contoh saja. Maka di sini kita harus mengadjust. Jadi saat anak mengumumkan laba, kita akan mengadjust investment kita. Dengan cara apa? Karena laba, kita akan catat penambahan investment ada income from A. Namanya boleh apa saja ya. Mungkin juga, tapi jarang sih dituliskan, biasa ditulis income. Nah, ini akun profit ya, PL, akun profit loss. Maka di sini kita catat berapa? Bukan 50 ya. Kenapa? Karena kita hanya memegang saham A 25%. Maka dikali 50. 12,5. Maaf. Nah, investment B, biar menarik investmentnya rugi aja deh ya. Rugi. Maka di sini kita akan mengakui pengurangan nih. 40%. Karena kita memilikinya hanya 40%, berarti kita harus menanggungnya ya itu saja. Oh ya maaf, tidak boleh negatif ya. Kan jurnal ya. Maka di sini 16 diakui sebagai apa? Loss ya. Ya. Nah, ini akun PL juga ya. Tulis expense juga boleh ya. Mau namanya apa saja sih boleh ya. Yang jelas dia akan mempengaruhi laba rugi kita di tahun ini. Nah, oke. Nah, saat anak bagi dividen, misalnya di sini dividen A 10. Nah, di sini agak aneh ya, B tidak membagikan dividen D. Apa yang kita jurnal, saat anak membagikan dividen, kita harus mengakui pengurangan investasi kita. Kita mulai dari cash dulu deh. Kan cash kita pasti dapat ya. Cash yang kita dapat berapa? Enggak 10 ya, tapi 25% kali 10. Nah, lalu diakui sebagai apa? Pengurangan investment. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tidak mengadjust investment berdasarkan nilai wajar, tapi berdasarkan posisi ekuitas anak. Saya rasa clear ya. Mungkin sebelumnya ada yang bingung. Nah, apa? Karena di buku juga dibandingkan ya, fair value method dengan equity jurnalnya bersandingan. Yang mana itu sebenarnya akan membuat lebih membingungkan mungkin ya. Nah, pertanyaannya saat anggaplah kita ke fair value method lagi ya. Nah, saat anak mengumumkan laba, apakah kita perlu jurnal? Jawabannya tidak. Saat anak membagikan dividen, apakah kita perlu menjurnal? Jawabannya iya, kita pasti tetap dapat cash ya. Cash yang kita dapatkan ya tetap pasti 2,5 juga ya. Untuk yang A ya, untuk yang A. Jadi ini kalau fair value method kita tetap catat juga. Kreditnya pada apa? Bukan pada investment, tapi dividen, revenue seperti biasa, pendapatan biasa. Dan ini masuk ke laporan laba rugi kita. Cuman di video sebelumnya kan memang tidak ada info dividen ya. Jadi memang tidak terpengaruh. 2,5 juga. Jadi dia tidak saat anak membagikan dividen, kalau kita mencatat fair value method, kita tidak ada hubungannya sama sekali dengan investasi kita. Tidak ada hubungannya sama sekali ya. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait kepenakan di atas 20% ya. Nah, semoga dipahami, bisa bandingkan dengan yang di buku juga ya. Terima kasih, sampai bertemu di kelas ya.